Halo, kita ketemu lagi di video kedua ya, kuliah interaksi manusia komputer eh, berdalam mengenai konsep interaksi. Oke, setelah kita mengetahui tipe-tipe interaksi di video pertama, kita akan membahas interaksi sosial ya yang akan dirancang oleh Anda sebagai desainer user interface misalkan atau user experience. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu mengenai kognisi manusia dan mengapa studi ini penting ya dalam perancangan interaksi. Baik, kita mulai. Jadi studi tentang kognisi manusia dapat membantu memahami dampak multitasking pada perilaku manusia. Mengapa harus multitasking? Ya bukan hal yang aneh bahwa Anda pada saat menggunakan smartphone atau menggunakan laptop itu melakukan kegiatan multitasking. Pada saat mengetik menggunakan laptop, Anda melakukan kegiatan download file misalkan atau mendengarkan lagu. Demikian juga pada saat Anda sedang melihat video YouTube misalkan di smartphone, lalu ada pesan WhatsApp masuk, Anda membaca, pindah aplikasi, lalu setelah selesai membalas pesan WhatsApp-nya, Anda kembali lagi ke YouTube atau mungkin mencari materi mengenai A misalkan di Google dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan multitasking. Jadi diharapkan studi ini juga dapat memberikan wawasan kepada perancang tentang jenis perilaku digital lainnya. Misalkan pengambilan keputusan, pencarian, dan desain yang akan menggunakan teknologi komputer mengacu kepada kemampuan dan keterbatasan manusia. Jenis kognisi atau kemampuan keilmuan manusia itu berpikir ya, mengingat, belajar, menebak, atau membayangkan, membuat keputusan, melihat, membaca, menulis, berbicara, itu hal yang umrah ya. Jadi cara ini umum digunakan untuk membedakan berbagai mode kognisi dalam hal kognisi pengalaman atau kognisi reflektif. Kognisi pengalaman adalah dia melakukan kegiatan berpikir, mengingat, dan seterusnya berdasarkan pengalamannya yang lalu. Nah, kalau kognisi reflektif itu adalah mengacu kepada apakah misalkan dia menebak, apakah dia misalkan mengartikan sesuatu. Nah, konsep kognisi ini disampaikan oleh Don Norman tahun 1993. Mengapa penting? Contoh sederhana. Pada saat Anda akan membuat sebuah game, misalkan merancang user interface permainan, harus diketahui kognisi pengguna. Siapa yang akan menggunakan? Misalkan Anda akan membuat aplikasi permainan untuk anak sekolah dasar. Ya. Berarti cara berpikirnya juga harus memahami cara berpikir anak sekolah dasar. Termasuk juga harus lebih spesifik. Ini anak sekolah dasar kelas berapa? Apakah anak kelas 1-3 yang misalkan membacanya belum terlalu lancar? Atau mungkin anak kelas 4 sampai dengan anak kelas 6 yang mungkin kemampuan membaca, menulisnya sudah lebih bagus. Ya, kognisi ini penting. Apakah akan membuat aplikasi untuk masyarakat umum? Apakah untuk golongan masyarakat tertentu?
Ya, ini sangat dipertimbangkan dalam perancangan. Baik, kita lanjutkan. Jadi proses kognisi yaitu berpikir, perhatian, memori, membaca, berbicara, dan seterusnya yang tadi kita bahas. Ini akan mempengaruhi bagaimana cara antarmuka dirancang. Ya. Jadi diharapkan dengan pemahaman kognisi pengguna dari sistem aplikasi, misalkan, orang akan lebih baik, pengguna akan lebih baik dalam memahami, dalam menggunakan, ya, menghadiri, ya, belajar, dan mengingat bagaimana melakukan tugas-tugas mereka. Ini memang teorinya cukup kompleks, ya, tetapi manfaat utama teori kognisi adalah dapat menjelaskan interaksi pengguna, lalu dapat menginformasikan desain, dan memprediksi kinerja pengguna. Sehingga satu, mungkin akan mendukung penyelesaian tugas, dua, akan dapat membantu pengguna jika melakukan kesalahan. Kenapa? Karena sistem sudah bisa memprediksi kesalahan yang akan dilakukan oleh manusia berdasarkan kognisi manusia. Oke, jadi penting untuk memahami kognisi dari pengguna. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, menu utama dari video yang kedua ini adalah interaksi sosial. Kenapa harus ada interaksi sosial? Ya, sederhana saja jawabannya. Karena pengguna itu adalah manusia, dan manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, yang hidup bersama, bekerja bersama, belajar bersama, bermain bersama, berinteraksi, lalu berbicara atau berkomunikasi satu sama lain, dan tentu saja bersosialisasi. Betul, misalkan kondisi pandemik sekarang kita harus banyak berdiam di rumah, tetapi tetap teknologi itu dapat membantu kita untuk bersosialisasi. Ya, banyak teknologi yang telah secara khusus dikembangkan untuk memungkinkan kita tetap menjadi makhluk sosial meskipun secara fisik terpisah satu sama lain. Ya, bahkan sekarang menjadi hal yang sudah umum digunakan di masyarakat. Lalu, seperti apa teknologinya? Saya yakin beberapa sudah akrab, ya, sudah biasa digunakan. Apalagi dengan penggunaan smartphone yang semakin merata. Misalkan, ya tadi sudah saya sebut smartphone, lalu ada video call atau video chat, ada medsos, ya, media sosial, termasuk juga game, pengiriman pesan, dan telepresence. Atau apa ya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, kehadiran jarak jauh mungkin, ya. Setiap teknologi tersebut memiliki cara berbeda untuk mendukung cara orang terhubung. Ya, kita akan melihat nanti teknologi yang akan mendukung interaksi sosial dari percakapan tatap muka, lalu percakapan jarak jauh, dan co-presence. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yaitu percakapan tatap muka. Bukan hal yang aneh, orang suka berbicara langsung daripada menulis, apalagi jika tatap muka, ngobrol, ya, berkomunikasi, berbicara, bincang-bincang, adalah sesuatu yang mudah dan alami bagi kebanyakan orang. Percakapan tatap muka adalah kegiatan kolaboratif yang butuh keterampilan. Berarti kalau dua orang berbicara bertatap muka, ya dua-duanya aktif, ya, tidak ada satu yang pasif. Lalu memahami bagaimana percakapan dimulai dan selesai akan sangat berguna ketika merancang dialog, misalkan menggunakan chatbot, misalkan menggunakan voice assistant, dan alat komunikasi lainnya.
Jadi aktivitas sosial manusia dalam bercakap secara tatap muka ini ditiru oleh teknologi supaya lebih akrab, lebih nyaman ya dalam hal memenuhi kebutuhan sosial pengguna. Teknologi yang sekarang ditawarkan itu cukup banyak ya. Ini ada Alexa, ada Siri, ada Google Now, ada Cortana. Ya, bentuknya seperti speaker, tapi sebetulnya ini adalah media bagaimana pengguna bisa langsung bercakap-cakap, bertanya lalu dijawab, memerintah lalu dilaksanakan, dan seterusnya. Mirip sekali dengan kita berbincang dengan sesama manusia. Bedanya ini adalah teknologi yang ya mungkin istilahnya meminjam interaksi sosial antar manusia. Seakan-akan kita ngobrol, ya, bincang-bincang dengan teknologi tersebut. Ya. Ini ada Alexa, ada Siri, ya ini contoh-contoh. Saya yakin Anda sudah mengetahui ya, bagaimana teknologi ini banyak digunakan, bisa membantu untuk mencarikan sebuah misalkan searching di internet atau memainkan musik dan seterusnya. Persis seperti kita berkomunikasi tatap muka antar manusia. Interaksi sosial selanjutnya adalah percakapan jarak jauh. Ya, kalau dulu hanya menggunakan telepon, ya baik menggunakan HP, tetapi sekarang banyak aplikasi yang digunakan oleh pengguna, didistribusikan di ruang dan zona waktu yang berbeda, dan berkomunikasi secara lebih nyaman, ya, bisa berinteraksi lebih baik, bukan hanya suara ya, berbicara lalu mendengar tanpa misalkan melihat wajah, tanpa kehadiran yang seakan-akan hadir secara fisik. Ya, saya yakin ini salah satu yang lagi booming sekarang ya, aplikasi Zoom. Seakan-akan setiap orang sekarang Zoom menjadi kebutuhan umum ya. Bahkan katanya pengembang Zoom sendiri kaget dengan kondisi pandemik ini. Dirancang untuk perkantoran dan pemerintahan, ternyata sekarang digunakan oleh pendidikan, oleh pribadi dan masyarakat umum. Ini contoh misalkan rapat dosen dilaksanakan secara online dari rumah masing-masing, tetapi aspek ruang dan waktu dan kehadiran secara sosial ini bisa diwakili. Seakan-akan semuanya berkumpul dalam satu ruang yang sama, ya mungkin ruang virtual mungkin ya, bisa ngobrol tanpa harus dipandu, lalu bisa menyampaikan bahan misalkan presentasi secara digital yang bisa dilihat, bisa dibahas bersama. Ini contoh yang sekarang banyak digunakan ya. Bagaimana meskipun di rumah masing-masing, tetapi teknologi seperti aplikasi Zoom dapat menjembatani relasi sosial dalam kondisi tertentu ya, mendukung percakapan jarak jauh. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini adalah co-presence. Ini mungkin sedikit mirip sekali dengan
percakapan jarak jauh, ya, seperti aplikasi Zoom, tetapi mendukung untuk kerjasama, ya. Jadi seakan-akan berinteraksi dalam ruang fisik yang sama. Motivasinya adalah katanya untuk memungkiri kelompok yang berlokasi seakan-akan berlokasi bersama untuk berkolaborasi atau kerjasama lebih efektif dalam bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Ini contoh saja sederhana mengenai aplikasi online namanya Sokoko, ya. Ini aplikasi untuk mendukung arsitek, di mana ada beberapa yang terlibat dalam pembangunan, yang mungkin ini adalah arsitek, bisa mendiskusikan desain bangunan, bukan hanya mendiskusikan, bukan hanya menampilkan, tapi masing-masing juga bisa mengubah, misalkan di sini layout dari sebuah ruangan dan seterusnya, seakan-akan ada dalam ruangan yang sama, ada sebuah materi bersama yang bisa diubah-ubah oleh orang-orang yang terlibat, ya. Jadi lebih aktif dalam berkolaborasi dibandingkan dengan misalkan tadi aplikasi Zoom. Oke, jadi 3 aspek yang barusan kita bahas ini akan mendukung interaksi sosial pengguna dalam bekerja sama dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang umum dilakukan oleh manusia. Meskipun misalkan seperti kondisi sekarang, kita harus banyak diam di rumah, tetapi kerja jalan terus, seakan-akan kita bisa berkumpul kapan saja kita mau dengan bantuan teknologi dan sistem aplikasi. Oke, ini untuk bagian kedua mengenai kognitif dan interaksi sosial. Kita akan lanjutkan ke video bagian ketiga. Terima kasih.